Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kami dari HKBP Tanjung Priok, Jakarta mengunjungi Bapak dimanapun kita berada untuk mengiringi, menyertai segala aktivitas kita hari ini. Sejenak kita luangkan waktu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita pada hari ini sesuai dengan almanak gereja kita terambil dari Sefanya pasal 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Jangan terlambat sadar. Ini yang menjadi judul renungan kita. Saudaraku, sering kita menganggap remeh dengan hal-hal buruk dalam diri kita. Ya, nantilah saya perbaiki. Nantilah kita sadari. Akhirnya, itu bisa menjadi janji dan komplikasi, dan kita akan semakin terpikat di dalamnya. Sama seperti penyakit, kalau suatu penyakit, misalkan kudis, ya, kalau kita tidak obati, maka itu akan menjalar ke sekelilingnya. Seperti penyakit kanker, kalau masih stadium awal masih bisa diatasi. Tetapi, dia bisa stadium lanjut, stadium akhir, sudah sulit. Bahkan dia akan menggerogoti sekujur tubuhnya dan membuatlah, saudaraku, demikianlah hal-hal buruk yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak cepat-cepat sadari, bisa menggerogoti hidup kita. Oleh karena itu, sadarilah apa perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Tidak peduli itu, sebesar apapun kesalahan kita, biar dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan terlambat untuk menyesali kesalahan. Akibat daripada kesalahan yang kita lakukan berulang-ulang, itu bisa
berdampak buruk dan akumulasinya bisa berbahaya kepada si pelaku. Dia akan terpikat oleh dosa itu dan tidak mau keluar lagi. Dia akan terikat di dalamnya. Akhirnya dia akan terus-menerus berada di dalam lingkaran dosa itu. Saudaraku, Tuhan sudah memberi jawaban, pertanda, bahkan teguran kepada umat Tuhan. Tuhan menginginkan dengan teguran itu umat Tuhan akan menyadari segala perbuatan salah yang mereka lakukan. Malah mereka terus melakukan hal-hal yang buruk itu dan semakin giat melakukannya. Oleh karena itu, di sanalah mereka akan menerima hukuman daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak petentengan, tidak suka untuk menghukum. Enggak. Tetapi itu adalah punishment, teguran untuk menyadarkan umatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarilah apa kesalahanmu, sadarilah segala pelanggaran-pelanggaran buruk yang kamu lakukan. Jangan terpikat terus di dalam keberdosaanmu. Tuhan sudah menunggumu, Tuhan sudah menyongsongmu. Bertobatlah, hampirilah Dia, datanglah kepadanya, dan akuilah segala kekuranganmu. Tuhan pasti akan mengampunimu. Mari datang kepada Tuhan dengan segala kesalahan kita dan mintalah pengampunan daripadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh menantikan kedatangan kami, kesadaran kami akan kesalahan yang pernah kami lakukan, agar kami bertobat dan menyesalinya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau mengundang kami. Begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami ini. Mari terus pimpin kami dalam kasih-Mu, sertai kami Bapa. Berilah kami Tuhan petunjuk-Mu, dan kami dapat memaknai setiap petunjuk itu untuk hal-hal yang demi kebaikan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat sanak keluarga kami, semua keluarga dan pendengar daripada renungan ini dimanapun berada. Mari tumpangkan tangan-Mu kepada orang yang letih dan lesu untuk menguatkan mereka. Kiranya mereka kuat menghadapi segala persoalannya, khususnya mereka yang menderita sakit penyakit. Tumpangkan tangan-Mu dan beri kesembuhan kepada mereka, pengharapan yang hidup kepada mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari terus berkati kami dalam melakukan segala aktivitas kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan atas umur yang panjang dan bahkan nikmat hidup yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya kepada mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya. Tambah-tambahkan berkat-Mu kepada mereka semuanya. Kesehatan, umur panjang, dan nikmat hidup. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, kami kembali mengungkapkan pantun. Bangun pagi, minum air hangat, ditambah madu akan semakin nikmat. Cakep. Selamat pagi bagi teman-teman dan sahabat. Doakan Amang Pendeta Donald Sianturi agar menang. Cakep. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sesaat lagi kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai rangkaian dari seluruh program pelayanan gereja kita di tahun 2024 ini. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai sosialisasi untuk Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan bulan Oktober 2024 mendatang. Pesta Gotilon adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, perlindungan, dan berkat yang kita terima dalam 1 tahun perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita sehingga bisa melalui berbagai keadaan baik suka maupun duka. Pesta Gotilon akan kita rayakan bersama pada hari Minggu 27 Oktober 2024 dalam satu kali ibadah minggu masuk pukul 9 pagi. Di dalam ibadah akan dilakukan juga penyematan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun ke atas. Kemudian perayaan akan dilakukan di Gedung Serbaguna setelah makan siang bersama. Di dalam perayaan kita akan mengadakan tortor ketika menyerahkan sati-sati dari setiap sektor. Ada beberapa bentuk dalam pengumpulan dana di dalam perayaan Gotilon tahun ini. Tahun ini kita rencanakan sumber dana kita adalah 1. Sati-sati per sektor seperti biasa. 2. Sati-sati per keluarga atau tok-tok ripe per keluarga minimal Rp200.000 dan setiap penerimaan ini akan diwartakan dalam lembar warta gereja kita setiap minggu sampai mendekati hari pesta dan bisa dicicil. 3. Lelang. 4. Amplop ibadah Pesta Gotilon saat kebaktian. 5. Proposal eksternal dan internal untuk Pesta Gotilon. 6. Olop-olop saat perayaan. Karenanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus dari hati yang bersukacita dan penuh syukur kepada Allah kita, marilah memberikan persembahan Gotilon kita sebagaimana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Maleaki. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, bawalah persembahan syukurmu ke hadapan Allah Maha Pemurah benar, buah yang terbaik dari ladang pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.